Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama sih, tapi saya baru ingat tentang pertanyaan ini, teman-teman semua. Ada mahasiswa yang bertanya, ini mahasiswa baru, mengenai skripsi. Kadang, wah, udah kuliah aja yang benar dulu. Tetapi memang banyak mahasiswa baru yang penasaran tentang skripsi. Dengar dari kakak tingkatnya kayaknya bahaya banget nih skripsi. Nah, pada konten kali ini saya akan coba jelaskan tentang skripsi buat teman-teman mahasiswa baru. Silahkan disimak videonya. Teman-teman, saya Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, saya akan melakukan penjelasan tentang skripsi, khususnya buat teman-teman mahasiswa baru, bisa semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Bahkan di channel saya pernah, Pak, saya masih SMK atau SMA, sudah baca-baca video tentang skripsi, atau menonton video tentang skripsi. Nah, itu menarik buat saya, karena skripsi sudah banyak dibaca-baca atau ditonton oleh mahasiswa yang belum waktunya. Nah, mungkin juga mahasiswa yang sudah mengambil skripsi itu juga belum tahu tentang skripsi itu apa. Oke, sebelum melakukan pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiolendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, sebenarnya skripsi itu apa sih? Skripsi itu adalah mata kuliah, teman-teman. Jadi skripsi itu mata kuliah, ada nilainya dan biasanya bobot SKS-nya ada 6 SKS. Tetapi skripsi ini mata kuliah yang unik, teman-teman. Unik kenapa? Di semua kampus, pengetahuan saya itu sebagai faktor kelulusan. Jadi teman-teman nggak lulus mata kuliah skripsi itu nggak bakal bisa wisuda. Gitu ya. Dan biasanya bobot SKS-nya besar. Bobot SKS-nya ada yang 6, pokoknya tidak ada yang kecil. 6 mungkin ada yang 8 atau ada yang 4 juga. Gitu ya. Jadi skripsi itu mata kuliah. Nah, mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah skripsi itu kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya contoh kalau di fakultas saya, tempat saya mengajar, misalnya harus sudah memenuhi 130 SKS. Jadi kalau teman-teman belum memenuhi 130 SKS, kalian belum bisa mengajukan proposal skripsi. Kemudian yang kedua juga, tidak ada nilai yang nggak lulus atau nilai E. Boleh ada nilai D mungkin 1 atau 2. Kemudian semua mata kuliah wajib harus sudah diambil. Kemudian sudah juga mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Jadi skripsi ini memiliki syarat khusus untuk bisa diambil oleh seorang mahasiswa. Nah, kemudian apa itu skripsi? Skripsi itu sebenarnya adalah proses penelitian. Jadi skripsi itu adalah penelitian. Jadi penelitian yang kita lakukan di objek-objek penelitian. Nah, skripsi itu bisa juga dikatakan sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat-pendapat orang lain dan kita juga menguji teori ataupun pendapat-pendapat orang lain. Buat teman-teman mahasiswa baru yang pernah ikut karya ilmiah remaja atau menulis-menulis gitu ya. Nah, kira-kira mirip lah seperti itu. Nah, skripsi juga merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang dikerjakan mahasiswa, biasanya dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan mendapatkan hasil-hasil penelitian. Walaupun hasil-hasil penelitiannya tidak terlalu besar seperti tingkat S2 ataupun doktoral gitu ya. Nah, kemudian untuk mengajukan atau bisa mengikuti skripsi, tadi syarat-syaratnya sudah saya jelaskan. Dan teman-teman juga harus membuat yang namanya proposal skripsi. Proposal skripsi itu apa? Proposal skripsi itu adalah rencana kalian mau ngerjain skripsinya itu seperti apa, mau melakukan skripsi itu apa, dan topik-topiknya apa, itu kalian jabarkan semuanya di sana. Jadi, sebelum bisa skripsi beneran, teman-teman harus mengajukan rencana kalian. Walaupun nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbing tentang apa topik yang mau kalian lakukan. Nah, di dalam proposal skripsi itu juga terdapat gambaran-gambaran secara rinci. Bahkan kalian bisa menampilkan kira-kira jadwal penelitian kita apa. Apa saja sih kegiatan yang akan kita lakukan 1 semester ataupun 1 tahun ke depan. Nah, kemudian
Hal-hal yang harus ada dalam proposal skripsi itu yang pertama tentang permasalahan atau rumusan masalah yang akan kalian bahas gitu ya. Kemudian juga metode penelitian yang akan kalian lakukan. Kalian menggunakan metode penelitian apa. Kemudian ada tingkat urgensinya, apakah penelitian itu penting atau enggak kalian lakukan. Kemudian nanti ada kebaharuan enggak atau novelty dalam sebuah skripsi tersebut. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya teman-teman jangan khawatir terlebih dahulu karena kalian belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, kalian mendapat gambarannya. Kalau masih SMA, SMK tentunya masih bingung dengan penjelasan saya ini. Kemudian selanjutnya dosen pembimbing itu apakah bisa milih atau dipilihkan? Nah, ini tergantung dari fakultas ataupun universitas tempat kalian kuliah nanti. Ada yang sudah ditentukan, ada juga yang bisa pilih sendiri. Tinggal disesuaikan saja dengan aturan kampus. Kemudian apa bedanya antara proposal skripsi dan skripsi? Kalau proposal skripsi itu adalah rencana. Biasanya dibuat di bab 1, buatnya bab 1, bab 2, bab 3. Yaitu pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian kalau di proposal. Kemudian kalau di skripsi itu ada 5 bab. Ada pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya di ACC, pada saat sidang proposal, apakah nanti isi proposal akan sama dengan skripsi? Tentunya bisa sama, juga bisa berbeda. Tergantung nanti proses bimbingan kamu. Karena proposal itu hanya rencana, teman-teman. Kalau misalnya di keuangan itu seperti anggaran saja. Kita bisa berubah anggaran tersebut gitu ya, bisa tidak sesuai dengan perkiraan kita. Tetapi balik lagi, teman-teman ada dosen pembimbing yang bisa berdiskusi mengenai topik penelitian kamu gitu ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana saya bisa sidang skripsi? Sidang skripsi kalau kalian sudah beres mengerjakan bab 1 sampai dengan bab 5 dan di ACC oleh dosen pembimbing kamu. Mungkin itu aja teman-teman penjelasan tentang skripsi bagi mahasiswa baru atau teman-teman di SMA atau di SMK. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian tentang skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terus subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.